Baik teman-teman, selamat malam. Mau berbagi cerita aja, pengalaman pribadi tentang channel yang sudah dimonetisasi. Apa yang terjadi pada sebuah channel yang sudah dimonetisasi selama hampir 4 bulan. Ya, kebetulan channelku yang satunya itu sudah dimonetisasi yang sampai hari ini sudah sekitaran 4 bulan itu. Mungkin buat kebanyakan orang yang masih ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, channel yang dimonetisasi itu sudah otomatis dapat uang, dapat cuan gitu. Sebenarnya banyak sekali proses yang harus dilewati manakala nanti channel kita bisa dimonetisasi. Di samping syarat yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu, banyak sekali yang sebenarnya harus kita kerjakan. Oke lah, anggap saja sebuah channel itu sudah dimonet. Orang kebanyakan yang kemudian berpikir sudah seneng monet itu, yang mungkin berpikirnya juga sudah langsung bisa menghasilkan pundi-pundi uang, mungkin sedikit agak terkejut lah intinya. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan, nggak seenak yang tutorial kita jumpai di YouTube itu. Ini dari pengalaman pribadi ya. Channel aku yang sudah dimonetisasi selama hampir 4 bulan itu sampai sekarang baru menghasilkan ya sekitaran 500.000 sekian lah. Dan itu jelas belum bisa diambil kan, karena minimal pengambilan itu kan sekitar 1.300.000-an. Satu contoh yang akan tak bahas ini channelku sendiri. Channelku kan kebetulan isinya karaoke. Orang karaoke itu yang aku yakini pasti musiman. Enggak setiap hari orang seneng karaoke. Kalau bulan-bulan Agustus pasti banyak orang karaoke. Agustusan memperingati hari kemerdekaan, banyak lomba ini itu. Yang paling umum itu ya lomba nyanyi itu, karaoke biasanya. Nah kebetulan kan channelku juga dulu waktu tak seriusi, walaupun dulu awalnya ya niatnya hanya untuk dokumentasi aja ya. Dilalah kebetulan itu pas bulan Agustus, mungkin momennya pas juga gitu. Jadi yang mengagetkan tiba-tiba yang subscriber jadi banyak, yang nonton juga banyak gitu. Tapi setelah sampai di monet itu tanggal 24 Agustus itu bisa langsung ke monet, sampai hari ini sekitaran 1 bulan kemarin itu sudah mulai turun view-nya. Jam penayangan juga turun. Nah ini yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh teman-teman yang sedang mengejar monetisasi. Atau bahkan teman-teman yang pemula tapi yang sudah monet gitu. Ya sama, sekali lagi ini kan pengalaman pribadi ya, ini versinya aku gitu. Dari pengalaman pribadi itu sempat ngedrop juga. Aku sempat mikir gimana nih channel nasibnya. Dari kemarin yang nonton banyak, penayangannya banyak, ternyata kok semakin kesini kok berkurang terus. Nah, dilalah kemarin itu muncul di iklan YouTube Kreator Indonesia. Tak tonton betul-betul itu. Beberapa hal yang dibahas di video itu, salah satunya ya ini tentang jumlah view atau penayangan yang turun. Itu apa penyebabnya gitu. Nah salah satu yang tak soroti betul-betul itu adalah apa yang sedang booming gitu, apa yang sedang viral lah istilahnya. Apa faktor lain yang memengaruhi jumlah orang yang melihat video saya? Ada 3 faktor utama yang menjelaskan asal penonton Anda: minat topik, persaingan, dan tren musiman. Minat topik adalah jumlah orang di seluruh dunia yang tertarik dan menonton video tentang topik tertentu. Beberapa topik memiliki daya tarik yang lebih luas daripada yang lain. Daya tarik tersebut dapat berubah seiring waktu saat topik tertentu menjadi lebih populer atau kurang populer. Selanjutnya, persaingan. Sistem YouTube akan mengurutkan dan memberi peringkat semua video yang paling ingin ditonton oleh penonton. Meskipun Anda memiliki performa
dan metrik yang luar biasa pada video, penayangannya mungkin lebih sedikit jika video dari channel atau creator lain memiliki performa yang lebih baik. Dan terakhir, tren musiman. Traffic YouTube dapat berubah beberapa kali dalam setahun. Pertimbangkan penonton Anda seperti negara tempat mereka tinggal atau apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan bersiaplah menghadapi fluktuasi penayangan selama hari libur besar. Itu kan kaitannya dengan momen. Ya contoh itu tadi, Agustus banyak orang yang lomba nyanyi, yang mereka pasti mau tidak mau larinya ke YouTube, nyari karaokean. Contohnya ya punya aku itu. Tapi kan setelah Agustus selesai, otomatis view-nya ya turun. Nggak sebanyak yang kemarin pas Agustusan itu. Tapi ya itulah dari pengalaman pribadi. Kemarin pas nonton YouTube Kreator Indonesia, akhirnya tahu masalahnya. Sampai ada satu hal juga yang kemarin sempat bikin apa ya istilahnya, bikin kayak aku tuh agak senyum. Jadi mbak-mbak yang ada di video itu bilang, jadi Anda tidak usah repot-repot untuk menjadi pakar algoritma gitu. Jadi, Anda tidak perlu menjadi pakar algoritma atau analisis, tapi fokuslah memahami penonton Anda dan konten yang mereka sukai. Dan yang selama ini kan kita itu sering nonton tutorial-tutorial itu kan yang sering dibahas adalah algoritma YouTube. Bagaimana sebuah video nanti bisa ditonton oleh orang banyak, bagaimana kita harus mengikut sertakan, menuliskan hashtag karaoke ya karaoke, terus kemudian vlog ya vlog, segala macam itu. Nah, ternyata di konten kreator itu di YouTube Indonesia, di konten kreator Indonesia itu dalam tanda kutip agak dibantah. Dan terakhir, seberapa penting tag? Tidak terlalu penting. Tag terutama digunakan untuk membantu memperbaiki kesalahan penulisan umum, misalnya YouTube versus YouTube atau YouTube. Perhatikan sistem YouTube dipersonalisasi bagi setiap penonton dan merekomendasikan konten berdasarkan minat penonton. Sistem ini juga dipengaruhi oleh performa dan interaksi video, seperti faktor eksternal yang mempengaruhi minat orang sepanjang waktu. Fokuslah pada hal yang disukai penonton Anda. Jika Anda patuhi ini dan orang menonton video Anda, maka rekomendasi akan mengikuti. Jadi konten hashtag itu ternyata ya kalau buat YouTube-nya sendiri tidak begitu berpengaruh gitu. Ternyata katanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat di tutorial banyak orang, kan pasti selalu menyarankan untuk membuat itu hashtag yang baik gitulah, hashtag yang kemungkinan besar dicari oleh orang, oleh penonton gitu. Bahkan sampai yang kemarin tak cermati itu sampai ke masalah thumbnail, seberapa besar pengaruhnya. Dan aku pernah juga bikin video tentang thumbnail kan di sebelumnya ini. Dari pihak YouTube sendiri, konten kreator Indonesia itu, thumbnail ya sebenarnya kalau dari sistemnya YouTube katanya tidak berpengaruh banyak. Berikutnya, apakah mengubah judul atau thumbnail video bisa mengubah peringkat video di algoritma? Ya, bisa. Namun, perubahan terjadi karena sistem merespon secara penonton berinteraksi dengan video Anda, bukan pada tindakan mengubah judul atau thumbnail video. Video yang terlihat berbeda bagi penonton akan mengubah interaksi penonton dengan video saat ditawarkan kepada mereka. Mungkin kalau misalnya thumbnail kita berbeda dengan thumbnail orang lain, mungkin lebih mencolok atau lebih bagaimana gitu kan. Orang mungkin akan lebih tertarik. Mungkin hanya itu gitu. Cuma kalau secara sistem yang ada di YouTube, kata di video itu, ya ndak ngaruh banyak gitu, katanya seperti itu. Terus satu lagi, kalau misalnya ada yang bertanya, terus bagaimana cara kita menyiasatinya? Ini sekali lagi dari pengalaman pribadi yang sudah aku lakukan beberapa hari belakangan. Sekarang kan ada
fitur short ya, video pendek itu yang 15 detik sampai 1 menit itu. Fitur itu ternyata lumayan bisa membantu, apalagi kalau misalnya jumlah view atau penayangan yang sedang turun. Ini sudah tak buktikan sendiri. Jadi ternyata dengan kita ngupload short, kita juga lumayan dapat tambahan subscriber. Ya orang metang ya jumlahnya tidak banyak banget itu, tapi kan setidaknya ada tambahan. Kemudian view-nya juga. Nah, YouTube Short ini juga sangat unik sih kalau menurut aku. Jadi YouTube Short ini kadang kalau misalnya satu ketika kita ngupload video, tiba-tiba meledak, yang menonton banyak gitu, 3.000, 4.000 gitu. Begitu kita lihat video kita yang nonton segitu banyak, otomatis kita pengen ngupload lagi dong, kan gitu toh. Ini juga sudah tak coba berkali-kali. 1-2 jam tadi habis ngupload video yang nonton beribu-ribu, ngupload lagi ternyata nggak ada yang nonton. Ini sudah tak coba berkali-kali kayak gitu, nggak ngerti juga. Jadi kenapa ya, satu sisi kok tiba-tiba penonton naik, satu sisi stuck diem, kadang 2, kadang 10, kadang 20, kadang seperti itu yang nonton. Aku pernah lihat sebuah video tutorial yang katanya ngupload lah jam 8 gitu. Ngaruh ternyata waktunya. Dan itu juga sempat aku lihat di YouTube Kreator Indonesia, masalah waktu itu juga ternyata nggak pengaruh. Apakah saya harus mengupload setiap hari atau minimal seminggu sekali? Tidak. Kami telah melakukan analisis selama bertahun-tahun dan menemukan bahwa peningkatan jumlah penayangan tidak ada hubungannya dengan frekuensi upload. Banyak kreator membangun hubungan yang erat dengan penonton melalui kualitas daripada kuantitas. Kami mendorong Anda untuk selalu menjaga diri sendiri untuk mencegah kejenuhan karena ini sangat penting bagi penonton dan kesehatan Anda. Kalau aku yang menangkap sih dari pesan yang disampaikan itu, biar kita tidak terjerumus, karena memang kalau kita lihat, semakin sering kita lihat tutorial itu kita akan semakin bingung, karena masing-masing channel akan memberikan tutorial itu secara berbeda-beda. Lalu memang ini kaitannya ya sama konten yang kita buat bagaimana gitu kan, menarik atau enggak gitu. Intinya sih seperti itu, yang paling utama sebenarnya itu. Jadi dari sekian banyak tutorial itu akhirnya ya mentoknya di YouTube Kreator Indonesia itu yang apa ya istilahnya, lebih percaya ke situ. Masalahnya dari channel karaoke itu ya seperti itu, dari kita menentukan lagu yang mau kita upload itu apa, terus kemudian rekodnya. Yang namanya channel karaoke juga harus ada teksnya, entah itu berjalan atau enggak. Nah kalau misalnya teksnya nggak berjalan, itu sedikit agak mudah, kita tinggal copy paste selesai. Tapi kalau teks karaoke-nya berjalan, itu yang lama. Kadang bisa paling cepet itu setengah hari lah. Ya lama-lama ini bisa sehari 2 hari sudah jadi, kemudian kita upload, yang nonton sedikit. Resikonya memang kayak gitu. Taruhlah yang nonton banyak, karena konten kita itu copyright, mau nggak mau kan kita harus berbagi sama yang punya lagu. Hasilnya sedikit. Kadang di sekian banyak lagu itu yang menghasilkan ya tidak setiap lagu, hanya beberapa lagu saja. Nah lagu ini sudah terlanjur penayangannya banyak, itu yang kemudian sering muncul, mungkin kayak gitu. Kadang ada lagu yang di situ view-nya banyak, begitu dilihat dolarnya ya cuma sedikit, cuma berapa dolar itu. Intinya di video kali ini tuh aku hanya berbagi pengalaman saja, apa yang tak rasakan setelah 4 bulan monet. Jadi kalau misalnya orang berpikir setelah monet kemudian jadi uang, itu tidak semudah itu. Intinya tetap berkarya, fokus saja bikin kontennya, fokus saja bagaimana biar penonton itu tertarik untuk nonton video kita.
Oh, fokusnya ke situ aja, masalah monet belakangan aja lah. Itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.